Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Stepian di sini. Kalau untuk smartphone tentu aja kita sering gonta-ganti HP. Tapi kalau untuk smartwatch, saya udah mau jalan 2 tahun masih setia pakai Huawei Band 6 dan belum minat sama sekali buat diganti. Cuma karena belakangan ini suka lihat-lihat smartwatch murah yang bentuknya tuh kayak ala-ala Apple Watch, akhirnya karena penasaran ya udah saya coba beli satu unit di e-commerce lokal. Harganya sekitar 500 ribuan dengan merek Microwear W68. Nah, jujur aja nih, pertama kali nerima barangnya saya cukup kaget. Ternyata kemasan boxnya itu nggak kelihatan murahan sama sekali, malah kelihatan bagus banget dan menjual. Di bagian depan, foto smartwatchnya emang diekspos banget. Sepintas udah mirip lah sama kayak Apple Watch. Tapi saya juga apresiasi mereka tetap pakai brand sendiri nih, nggak ngaku-ngaku Apple Watch KW atau OEM. Isi di dalam boxnya sendiri simpel aja, mulai dari smartwatch, magnetic wireless charger, terus kartu garansi, dan manual book. Oh ya, saya dikasih bonus strap warna orange dan screen protectornya juga. Nggak lupa pihak seller juga ngasih semacam brosur tips cara pakai smartwatch supaya bisa lebih awet. So, dengan bonus yang dikasih menurut saya harganya cukup worth it untuk saat ini. Disclaimer dulu buat yang lagi nonton, saya pribadi nggak merekomendasikan smartwatch atau smartband merek apapun yang nggak masuk resmi ke Indonesia. Alasan utamanya layanan purna jual. Tapi kalau buat kalian nggak masalah ya itu sah-sah aja. Jadi setelah pakai kurang lebih sebulanan ini ternyata smartwatch ini beneran menarik dan akhirnya saya jadi tahu kenapa ada banyak banget kaum kere-hore yang pengen beli smartwatch kayak gini. Yuk kita bahas, tapi sebelumnya bantu channel ini supaya lebih baik lagi dengan cara kasih like dan subscribe nanti di akhir video. Microwear W68 kita akan bahas lewat dua sisi perspektif. Pertama di sisi penampilan dan yang kedua sisi fitur atau fungsi. Kalau kita bahas soal desain, Microwear W68 ini bisa dengan mudah nih menarik perhatian banyak orang. Pertama jelas tampangnya mirip sama kayak Apple Watch Ultra yang harganya jauh lebih mahal daripada HP-HP mayoritas orang Indonesia. Cukup bergengsi buat kaum kere-hore supaya tetap bergaya maksimal dengan budget yang minimal. Build quality smartwatch ini udah bagus banget untuk smartwatch di harga 500 ribu. Seluruh bodinya terbuat dari metal alloy dengan finishing yang rapi. Tiap detail di bagiannya smooth banget kalau dipegang sama tangan, nggak ada bagian yang kasar atau asal-asalan dibikin. Semuanya tuh kerasa solid pas dipakai, mulai dari tombol action call sampai tombol clone yang beneran aktif. Bisa diputar dan bisa ditekan, jadi bukan hiasan aja. Di bagian backdoornya juga rapi dengan sensor yang ada di tengah. Untuk materialnya di sini ditulis keramik, tapi saya pribadi nggak yakin nih kalau ini murni keramik tanpa campuran. Kerennya lagi ternyata dia udah pakai model wireless charger. Makanya backbody-nya ini clean banget. Untuk desain strapnya mirip juga sama Apple Watch Ultra. Kalau bosan gampang nih buat digonta-ganti karena dikasih dua warna. Kalau masih bosan juga tinggal beli ukuran strap yang 44 mm. Penampakan pas dipakai di tangan jujur aja ini keren banget ya. Layarnya emang bukan yang terbaik di kelas harganya. Resolusinya 240 x 283 pixel. Jadi belum nyentuh angka 300 atau 400-an pixel. Tapi nggak jelek ya layarnya. Saturasi warnanya oke dan masih enak dilihat bahkan di outdoor sekalipun. Layar IPS-nya itu punya kecerahan yang cukup tinggi. Jadi semua informasi di layar bisa kelihatan jelas. Ukuran layar di W68 termasuk compact, 1,86 inci jadi terasa pas di tangan, nggak kegedean dan nggak kekecilan. Beratnya cuma 60 gram juga. Untuk touch response layarnya aman, nggak ada masalah, cukup gesit menerima sentuhan jari. Paling yang sedikit jadi catatan di bezelnya aja yang masih agak sedikit tebal. Buat bikin kelihatan full screen gampang, bisa pilih watch face dengan background warna hitam. Untuk total watch face yang bisa dipilih ada 11 watch face bawaan dan ada satu watch face yang bisa di-download atau di-custom. Oh ya, fitur shortcut card-nya juga beneran aktif kalau ditekan. Jadi ini tuh bukan cuma hiasan. Buat menghandle koneksi ke smartphone, Microwear W68 pakai aplikasi M-Active Pro. Tampilan UI-nya cukup intuitif seperti apps di brand Cina pada umumnya. Semua fiturnya udah lengkap, mulai dari health report sampai ke pengaturan notifikasi dan lain-lain. Aplikasi ini juga support untuk Android dan juga iPhone. UI di Microwear W68 cukup menarik dan gampang dipelajari. Swipe navigasi ke bawah buat masuk ke menu quick toggle, swipe ke atas untuk melihat notifikasi dan pesan yang masuk,
Dan swipe ke kiri untuk masuk ke widget-widget yang bisa di custom, terus swipe ke kanan buat masuk ke menu recent apps. Untuk style app drawernya ada 8 pilihan. Nah, saya biasanya suka pakai yang style nomor 2. Soalnya kayak app drawer di Apple Watch yang beneran. So far untuk UI, Microwear W68 ini memuaskan. Respon layarnya gesit, animasinya smooth dan nggak pernah nge-lag selama saya pakai. Jadi kalau kalian berminat, smartwatch ini cukup nyaman buat dipakai, bisa diandalkan dan tentunya harganya masuk di kantong. Untuk notifikasi dan chat yang masuk bisa instan, cuma dia tampilnya nggak full ya, dia cuma sampai 7 baris aja. Buat telepon yang masuk, layarnya bakal nampilin nama sesuai kontak di phonebook masing-masing. Ini bisa langsung komunikasi lewat smartwatch karena dia mendukung Bluetooth calling. Kualitas mikrofon dan speakernya ya cukup aja. Sosok lah buat menunjang aktivitas voice call, dan kalau diperluin speakernya bisa kita jadiin sebagai musik player dadakan. Ada beberapa detail kecil yang saya cukup apresiasi. Pertama, dia support sama voice comment berbasis Google. Terus dia juga bisa nyimpen QR code akun sosmed kita, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi kalau mau tukeran akun sosmed ke orang lain bisa lebih simpel, tinggal di scan HP aja. Yang terakhir, surprisingly bahasa Indonesia tersedia di smartwatch ini. Keren. Sebenarnya smartwatch ini juga support NFC payment, cuma sayang nih, hanya berlaku buat payment internasional kayak misalnya PayPal dan Alipay. Jadi kalau di Indonesia ya belum bisa dipakai. Buat yang suka olahraga, Microwear W68 punya total 12 mode sport yang kita bisa pilih sesuai olahraga favorit kita masing-masing. Sementara untuk health monitoring, sebenarnya Microwear W68 ini termasuk lengkap. Ada heart rate monitor, blood pressure, ECG, SpO2, dan juga termometer. Tapi sekedar saran aja, sebaiknya nggak usah dipikirin nih hasil pengukuran dari smartwatch ini. Karena pastinya nggak akan seakurat alat medis, terus pengecekan via smartwatch ini sebenarnya tujuannya hanya referensi aja. Baterai di smartwatch ini kapasitasnya 420 mAh. Dia tahan baterainya so-so juga. Dari pemakaian ala saya, kalau smartwatch-nya connect ke smartphone, dia bisa bertahan 4-5 hari. Tapi kalau tanpa koneksi, dia bisa nyala sekitar 7-8 hari. Kalau nggak dipakai sama sekali, dia bisa standby lewat dari 10 hari. Saran saya biar baterainya awet, nyalain notifikasi dari apps yang perlu-perlu aja. Terus tingkat kecerahan layar taruh aja di posisi medium. Terakhir, jangan pernah nyalain fitur always on display. Kenapa? Karena itu bikin baterainya boros banget. Nggak sampai sehari dia bakalan udah lowbat. Untuk durasi ngecharge, W68 sekitar 2,5 jam. Jangan lupa pakai charger maksimal 1,5 ampere atau 2 ampere supaya baterainya awet dan nggak cepat ngedrop. Microwear W68 ini menarik untuk dicoba kalau kalian emang penasaran sama smartwatch yang desainnya mirip sama Apple Watch. Selama saya pakai, smartwatch ini nyaman buat dipakai harian dan punya fitur yang lumayan lengkap, termasuk kita bisa nelpon lewat Bluetooth calling langsung dari smartwatch-nya. Kalau menurut saya, smartwatch ini layak untuk dibeli, apalagi sellernya ada kasih bonus extra strap dan juga screen guard. So dengan harga 500.000, sekali lagi smartwatch ini menarik untuk dibeli, selama kalian bisa kompromi soal layanan purna jualnya. Oke, sekian video kali ini. Untuk link pembeliannya udah saya taruh di bawah video. Makasih buat yang udah mau nonton, pastiin kalian jangan lupa kasih like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Hai Teknoza, Stepian, pamit, and bye-bye.